Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah, tetap selalu sehat, dan tetap bersemangat tentu saja. Masih bersama Bu Nia dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung biaya produksi dari contoh atau prototipe produk, barang, atau jasa. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti video-video Bu Nia yang selanjutnya. Adapun kompetensi dasar, materi kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.7 menganalisis biaya produksi, contoh atau prototipe produk, barang, atau jasa. Kompetensi dasar 4.7 menghitung biaya produksi, contoh atau prototipe produk, barang, atau jasa. Baiklah, langsung saja kita akan mengawali pembelajaran kali ini dengan materi mengenali biaya produksi. Biaya dalam pengertian ekonomi adalah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Nah, sedangkan biaya produksi ini adalah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya, dalam usaha percetakan, maka produsen harus mengeluarkan beberapa biaya dalam rangka untuk menjalankan usahanya. Contohnya adalah biaya bahan baku seperti tinta, kemudian kertas, dan sebagainya. Ada biaya peralatan seperti mesin cetak, dan sebagainya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan suatu produk itulah yang dinamakan dengan biaya produksi. Biaya produksi ini memiliki beberapa unsur, di antaranya adalah yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Contohnya adalah pada perusahaan penerbitan. Maka perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian kertas dan tinta. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian kertas dan tinta ini disebut dengan biaya bahan baku langsung. Kemudian unsur yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan pembiayaan untuk tenaga kerja yang melakukan konversi terhadap bahan baku langsung menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya adalah biaya listrik, biaya air, biaya asuransi pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, dan sebagainya. Tujuan dari menghitung biaya produksi ini antara lain adalah untuk menetapkan atau mengetahui biaya produksi. Jadi dengan mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi terkait dengan pengeluaran biaya. Tujuan yang kedua adalah untuk mengendalikan biaya. Dan tujuan dari menghitung biaya produksi yang ketiga adalah untuk membantu pengambilan keputusan jangka pendek, seperti pembelian bahan baku,
alat produksi, dan juga penentuan harga jual barang jadi. Selain biaya produksi, di dalam perusahaan juga terdapat biaya non-produksi. Biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain, maupun administrasi pada umumnya. Biaya non-produksi ini dapat diklasifikasikan menjadi biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperoleh untuk memasarkan dan mendistribusikan barang atau jasa. Biaya tersebut sering mengacu pada biaya mendapatkan pesanan atau pelanggan dan untuk memenuhi pesanan atau pelanggan. Yang kedua adalah biaya administrasi. Biaya administrasi adalah semua biaya yang berhubungan dengan administrasi umum organisasi yang tidak dapat diestimasi secara tepat baik untuk pemasaran maupun produksi. Biaya produksi ini dikelompokkan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan tidak melakukan proses produksi. Jadi, ada atau tidaknya aktivitas produksi perusahaan, biaya tetap ini harus selalu dikeluarkan. Contohnya adalah biaya sewa gedung atau toko, biaya peralatan alat, biaya penyusutan, pajak, dan sebagainya. Biaya tetap juga merupakan biaya yang tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh besarnya volume kegiatan produksi sampai pada tingkatan tertentu. Misalnya saja biaya sewa gedung tidak terpengaruh oleh besarnya hasil produksi kecuali kegiatan produksi membutuhkan tempat yang lebih besar. Sedangkan biaya variabel atau variable cost diartikan sebagai biaya yang jumlahnya menyesuaikan dengan volume aktivitas produksi. Jadi, besar kecilnya biaya variabel yang dikeluarkan oleh produsen tergantung pada skala proses produksi yang dilakukan. Biaya variabel ini di dalamnya termasuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh biaya variabel, misalkan pada perusahaan kerajinan dari flanel, maka biaya variabelnya adalah kain flanel, lem tembak, dakron, dan sebagainya. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan produksi disebut dengan biaya produksi, yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap atau fixed cost dengan biaya variabel atau variable cost. Rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah dengan VC. TC ini adalah total cost atau biaya total, FC adalah fixed cost atau biaya tetap, dan VC adalah variable cost atau biaya variabel. Setelah menghitung biaya produksi, maka selanjutnya perusahaan bisa melakukan penetapan terhadap harga jual atau menghitung harga jual produk. Untuk menetapkan harga jual bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah penetapan harga berdasarkan biaya.
Penetapan harga berdasarkan biaya merupakan penetapan harga yang paling sering dilakukan. Harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk ditambah dengan laba atau keuntungan yang dikehendaki. Beberapa pendekatan atau cara untuk menentukan harga jual berdasarkan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga biaya plus atau cost plus pricing method. Harga biaya plus atau cost plus pricing method merupakan penetapan harga produk menggunakan atau dengan menghitung jumlah biaya produksi kemudian ditambahkan dengan nilai keuntungan atau margin keuntungan yang diinginkan. Jadi rumusnya adalah harga jual sama dengan modal atau biaya produksi ditambah dengan laba. Yang kedua adalah harga markup. Harga markup dilakukan biasanya dalam perusahaan dagang yang membeli barang dari supplier kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga. Keuntungan yang diperoleh pedagang berasal dari sebagian markup tersebut. Sebagian lain dari markup digunakan untuk menutup biaya operasional yang dikeluarkan oleh pedagang. Rumus untuk menetapkan harga markup ini adalah harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Yang ketiga adalah harga break-even. Harga break-even dapat ditentukan dengan harga jual yang didasarkan pada permintaan pasar dengan masih memperhitungkan biaya. Perusahaan dikatakan break-even jika penerimaan sama dengan biaya yang telah dikeluarkan. Jadi, penjualan pada periode berikutnya setelah break-even merupakan keuntungan dari perusahaan. Selain penetapan harga berdasarkan biaya, untuk menghitung atau menetapkan harga jual, ini juga bisa dilakukan dengan menentukan harga berdasarkan harga kompetitor atau pesaing. Pada strategi ini umumnya digunakan untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli. Penentuan harga jual dilakukan dengan menjadikan harga kompetitor sebagai referensi. Harga jual ini dipergunakan perusahaan sebagai salah satu siasat untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. Caranya adalah dengan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga produk perusahaan pesaing. Berikutnya, harga ini juga bisa ditetapkan berdasarkan permintaan atau demand-based pricing. Penetapan harga berdasarkan permintaan dilakukan berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima atau value price, perceived quality, dan sensitivitas harga. Caranya dapat dilakukan dengan meminta konsumen untuk memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk seperti apakah konsumen merasa terlalu mahal, merasa murah, atau merasa terlalu murah. Hal penting yang juga harus kita pelajari di dalam penetapan atau penghitungan biaya produksi dan juga penetapan harga jual ini adalah analisis break-even point atau BEP di dalam produk. Break-even point atau BEP merupakan titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga
tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian di dalam perusahaan. Break-even ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima oleh perusahaan untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Manfaat BEP atau break-even point di dalam produk diantaranya adalah untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Manfaat BEP atau break-even point yang kelima adalah untuk menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang ditargetkan. Untuk menghitung BEP atau break-even point bisa dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya adalah dengan metode persamaan. Metode persamaan merupakan metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan break-even atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Laba dihitung dengan rumus Y sama dengan CX dikurangi BX dikurangi dengan A. Y di sini adalah laba, C-nya harga jual persatuan, X-nya jumlah produk yang dijual, dan B biaya variabel persatuan, sedangkan A adalah biaya tetap. Untuk menghitung atau rumus break-even point, metode persamaan dalam rupiah adalah total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, silakan dipelajari ini kembali rumusnya ya untuk menghitung BEP di dalam rupiah. Sedangkan untuk menghitung B atau break-even point dalam unit dilakukan dengan membagi total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Rumusnya seperti tertera ini, berikut ini. Alhamdulillah, akhirnya materi kita tentang menghitung biaya produksi contoh atau prototipe produk barang atau jasa selesai sudah. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.